Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Billy yang mencoba meminta pertolongan kepada beberapa kereta kuda yang lewat. Ternyata di dalam kereta kuda itu terdapat Wong Fei Hung, Bibi Yi, dan juga Aci yang tengah dalam perjalanan menuju ke Amerika. Fei Hung tergerak hatinya untuk menolong Billy karena Fei Hung yakin Billy adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Entah dari mana Billy ini berasal dan entah sudah sejauh apa dia berjalan sampai ia kehausan seperti itu. Yang pastinya Billy ini sedang dalam tujuan yang sama dengan mereka. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, para rombongan memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengisi perut mereka yang kosong. Saat sedang beristirahat untuk makan, Fei Hung membagi makanannya dengan Billy. Kemudian terlihat Aci yang mengeluh karena mereka terus makan kacang-kacangan dan itu membuat mereka tidak bertenaga, ujarnya. Setelah itu terdengar Bibi Yi yang menyindir Fei Hung akan keseriusan hubungan mereka berdua. Keluh kesah Bibi Yi tersebut langsung direspon oleh Fei Hung dengan memberikannya sebuah cincin sebagai tanda resmi atas pertunangan mereka berdua. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi di tengah kenyamanan mereka beristirahat, di mana ada sekelompok suku pedalaman yang mengintai keberadaan mereka dan menyerang mereka semua. Kerusuhan pun terjadi dan hal itu tentunya memancing Fei Hung untuk mengeluarkan jurusnya. Pertempuran pun terjadi di sana. Aci berusaha untuk melindungi Bibi Yi dari suku pedalaman tersebut. Di saat Aci tengah melawan para penjahat itu, tiba-tiba kereta kuda tempat Bibi Yi bersembunyi berjalan. Hal itu refleks membuat Aci dan Fei Hung segera mengejarnya. Tragisnya, meski mereka berhasil mengalahkan suku pedalaman, kereta kuda yang mereka naiki tergelincir ke dalam jurang. Dan naasnya lagi, mereka terpisah dari Wong Fei Hung yang hilang kesadaran akibat terbentur kepalanya. Sementara itu, Billy berhasil menyelamatkan diri dan berhasil sampai di kota. Kemudian kita akan diperlihatkan oleh Aso yang tengah berada di sebuah bar. Di saat akan mulai minum, mereka mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Mereka diintimidasi oleh warga lokal yang ada di sana. Karena faktanya orang-orang Cina di wilayah ini kerap mendapatkan perilaku rasisme. Entah apa alasannya. Bahkan wali kotanya pun melakukan hal yang sama. Setibanya kembali ke Pocilam, Billy mengikuti mereka untuk melihat keadaan paman tadi. Tak lama setelah itu, Pocilam didatangi para warga yang membawa Bibi Yi dan Aci dalam keadaan tak sadarkan diri. Aso yang melihatnya pun terkejut dan berusaha menyadarkan mereka berdua. Di lain tempat, di tempat suku pedalaman, Fei Hung berada di sana, di mana akibat kepalanya terbentur, Fei Hung mengalami amnesia ringan. Salah seorang suku pedalaman tersebut tidak menyukai Fei Hung karena ia menganggap Fei Hung berbeda dari mereka. Meskipun Fei Hung tidak ingat dengan jati dirinya, Fei Hung masih mampu mengeluarkan kungfu terbaiknya untuk melakukan perlawanan. Intermezzo aja nih teman-teman, suku ini bukan suku yang menyerang Fei Hung ya, karena bukan hanya satu suku pedalaman di wilayah ini. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Fei Hung teringat dengan apa yang pernah ia lakukan. Namun dalam lintas ingatannya, ia mengingat para suku pedalaman tersebut. Sementara itu, Bibi Yi dan yang lain berusaha untuk mencari keberadaan Wong Fei Hung. Aci sempat menemukan payung milik guru Wong yang tersangkut di ranting pohon. Namun di tengah-tengah pencarian itu, mereka ditegur oleh komandan sheriff di wilayah tersebut, di mana sheriff menghimbau mereka semua agar tidak berkeliaran di luar zona. Sheriff juga meminta jangan ada wanita di wilayah ini, karena jika Pak Wali Kota mengetahui hal itu, ia bisa sangat marah. Bibi Yi yang sangat bersedih pun menunggu Fei Hung. Meski di bawah derasnya hujan, ia berharap Fei Hung segera kembali. Keesokan harinya, terlihat Fei Hung berada di tepi sungai. Ia berusaha mengumpulkan puing-puing ingatannya, mengingat siapa dia sebenarnya. Sedangkan Bibi Yi menjadi tontonan para warga saat ia sedang menyiapkan lem untuk menempel poster Fei Hung yang hilang. Setelah semuanya dirasa siap, Bibi Yi meminta Aso beserta Aci untuk menempelkannya di sepanjang kota. Namun usaha mereka tersebut dikacaukan oleh beberapa
beberapa orang polisi yang tidak senang dengan keberadaan orang Cina. Para polisi itu pun melarang mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba terjadi sebuah aksi perampokan di bank. Namun anehnya, sheriff justru menghindari kejadian itu. Billy yang kebetulan ada di sana bertindak dengan caranya sendiri. Ia berusaha menghentikan para perampok itu. Dan Aci berusaha untuk membantunya. Atas keberhasilan Billy menangkap para perampok itu, ia akan menerima imbalan. Kemudian, sheriff pun menawarkan Billy untuk bergabung di kepolisian. Billy dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Di tempat lain, Bibi Yi mendatangi sebuah bar untuk menanyakan apakah orang-orang di sana pernah melihat keberadaan Fei Hung. Namun seorang koboi berusaha mengganggunya dan mengajak Bibi Yi untuk minum bersama. Bibi Yi pun menjadi marah karena orang tersebut memaksanya. Dan saat mereka mengetahui bahwa Bibi Yi adalah seorang wanita, mereka semua pun langsung menangkapnya. Beruntungnya, Aso, Aci, dan Billy datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Bibi Yi. Tak terima atas pelecehan yang ia dapatkan, Bibi Yi meminta Aci untuk menghajar bajingan yang tadi mengganggunya. Peluang tersebut pun dimanfaatkan Billy untuk mengajak mereka bertaruh, di mana sudah dipastikan bahwa Billy akan menang dalam taruhan tersebut. Belum puas karena menang begitu mudah, Aci pun menantang semua koboi di sana untuk melawannya secara bersamaan. Meskipun hanya seorang diri, Aci mampu menghadapi mereka semua dan satu persatu dari mereka pun berhasil ia kalahkan. Di satu sisi terlihat Fei Hung yang mulai bertanya-tanya tentang dari manakah dirinya berasal. Namun sepanjang dirinya bertanya, ia tetap tidak mendapatkan jawaban akan hal tersebut. Di mana Fei Hung akhirnya mendapatkan petunjuk dari sebuah kertas yang didapat dari sakunya sendiri. Lalu setelah itu, kampung mereka didatangi suku lain yang bermaksud melamar wanita yang menolong Fei Hung, di mana saudara dari wanita itu menolaknya, dan hal itu membuat si rambut merah marah lalu menghajarnya. Tiba-tiba Fei Hung datang ke sana, namun sebenarnya Fei Hung tidak bermaksud untuk bertarung. Fei Hung pun terpaksa menghajar si rambut merah, dan dikarenakan hal tersebut, Fei Hung pun terpaksa harus menghadapi semua suku berambut merah itu. Meski dalam keadaan amnesia, Fei Hung mampu menghadapi mereka semua dan tak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Fei Hung. Suku rambut merah pun kalah telak dan bergegas pergi dari sana. Tak hanya itu, Fei Hung mencoba menyembuhkan orang yang terluka tadi. Berkat aksinya, Fei Hung pun diangkat menjadi bagian dari mereka dan mereka siap membantu Fei Hung untuk mencari jati dirinya. Fei Hung pun mulai diterima dengan baik di suku itu. Saat ia sedang berpesta, tiba-tiba Fei Hung teringat kembali akan kejadian saat ia berada di kereta kuda. Setelah itu, kita diperlihatkan oleh sekelompok koboi yang dipimpin pria kuat bernama John. John merupakan seorang koboi yang sadis dan tidak memiliki rasa takut. Hal itu dibuktikan saat ia memancing dan mengalahkan seekor serigala. Esokan harinya, Fei Hung dan teman-teman pergi ke kota untuk menjual hasil bumi yang mereka tanam, di mana lagi-lagi orang yang katanya penduduk asli mengintimidasi mereka. Dan saat itu, Bibi Yi tak sengaja melihat Fei Hung di depan matanya. Tanpa pikir panjang lagi, Bibi Yi segera mengikutinya. Bibi Yi pun terkejut saat Fei Hung melompat dan menghentikannya. Bibi Yi yang tidak tahu kalau Fei Hung telah kehilangan ingatannya menjadi emosi saat ia melihat cincinnya berada di tangan wanita Indian. Bibi Yi yang terlampau kesal akhirnya mengembalikan cincin pemberian Fei Hung dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, sesampainya di Pochilam, Bibi Yi berniat untuk kembali ke Hong Kong. Aci dan Aso yang mendengar hal itu menganggap jika Bibi Yi dalam keadaan sakit. Di saat mereka keluar untuk mengantar Bibi Yi, tiba-tiba Fei Hung datang ke sana. Hal itu membuat Aci dan Aso sangat senang. Karena sang guru berperilaku sangat aneh, akhirnya Aso pun menyadari kalau gurunya itu terkena amnesia. Sementara itu, Bibi Yi masih belum menyadari jika Fei Hung dalam keadaan hilang ingatan.
Ia pun akhirnya sadar saat Fei Hung bersikap begitu kasar padanya dan juga pada murid-muridnya. Aci pun berinisiatif untuk melakukan tindakan agar gurunya tersebut kembali pulih seperti sedia kala. Aci mencoba menirukan gaya lawan-lawan yang pernah dihadapi gurunya. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Aci pun memutuskan untuk bertarung melawan gurunya. Dengan meniru penampilan salah satu musuh sang guru, Aci bertarung melawannya. Namun Aci cukup kesulitan karena ilmu kungfu yang ia miliki berada jauh di bawah sang guru. Berbagai macam cara Aci lakukan untuk mengembalikan ingatan sang guru. Namun tetap saja usaha tersebut belum membuahkan hasil. Aso yang ada di sana pun tak tinggal diam. Ia pun memainkan musik ciri khasnya. Bukannya mengembalikan ingatan sang guru, musik itu justru membuat Fei Hung semakin bersemangat menghajar Aci. Di sela-sela inilah, ingatan Fei Hung akhirnya kembali pulih karena tumpahnya air tersebut mengingatkan Fei Hung akan kejadian tenggelamnya waktu itu. Dan hal itu cukup membuat mereka kembali bersukacita. Meskipun Fei Hung sudah kembali seperti semula, Bibi Yi tetap merasa kesal pada Fei Hung karena ia sudah menyerahkan cincin pertunangan mereka kepada wanita lain. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya terkuaklah alasan mengapa John memilih kota ini, yang mana sudah sangat terlihat jelas jika sang wali kotalah otak di balik semua ini. Dan mereka semua memulai aksi perampokannya saat sore hari menjelang. Sementara itu, di tempat lain, Aci yang tengah melatih Billy tak sengaja melihat aksi pemalakan yang dilakukan oleh sesama orang Cina. Sebelum sempat itu terjadi, para perampok beraksi duluan. Aci pun memilih untuk pergi agar bisa membantu Billy. Billy pun berhasil menembak salah satu perampok itu. Meskipun demikian, sang wali kota justru malah memarahinya. Keesokan harinya, John dibuat kesal oleh sebuah surat kabar yang memberitakan aksi perampokannya dan ia pun berniat untuk kembali ke sana. Sementara itu, acara peringatan 1 tahun berdirinya Pocilam akan segera dilaksanakan. Mereka semua menyambut sukacita dengan mengadakan makan malam bersama di Pocilam. Sebelum itu, Fei Hung pun sedikit menyampaikan pidatonya. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang yang mengendap-endap masuk seperti sedang merencanakan sesuatu. Setelah semuanya siap, Bibi Yi menyuruh mereka semua untuk masuk dan menikmati makanannya. Tak lama kemudian, sang wali kota dan beberapa orang polisi datang ke sana. Mereka dituduh terlibat dalam aksi perampokan tempo hari. Mereka pun menggeledah setiap sudut Pocilam dan ternyata itu semua telah direncanakan. Mereka dijebak dengan ditemukannya beberapa kantong uang di sana. Kemudian mereka semua yang ada di Pocilam dijebloskan ke dalam penjara. Billy mencoba untuk meyakinkan wali kota jika Fei Hung dan yang lainnya tidak bersalah. Namun dikarenakan hal itu, Billy pun malah dituduh terlibat. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ketua syerif pun mendatangi mereka dan mengatakan beberapa di antara mereka harus bertanggung jawab atas hukuman mati yang wajib dijalankan. Jika tidak, maka semua orang yang ada di sana akan terkena hukuman mati. Mendengar hal itu, Fei Hung, Aci, Aso, dan beberapa yang lainnya bersedia untuk menerima hukuman tersebut. Billy yang merasa tidak mungkin melihat Bibi Yi digantung bersedia untuk menggantikannya. Singkat cerita, eksekusi pun akan segera dilaksanakan. Di sana, Aso meminta maaf kepada sang guru karena ia menganggap ini semua adalah kesalahannya. Ada satu hal yang menarik dalam eksekusi ini. Rupanya para warga mempunyai ide agar Fei Hung tidak mati saat digantung, di mana para warga meminta izin untuk memberikan makan kepada mereka sebelum dieksekusi. Setelah mendapatkan izin, hanya makanan yang mereka berikan. Mereka memberikan sebilah kayu kepada Fei Hung. Sepertinya mereka akan berusaha untuk meloloskan diri dari sana. Sesaat setelah selesai, salah satu dari mereka pun menyadari jika sang pemalak itu tak ikut masuk penjara bersama mereka kemarin. Di saat eksekusi akan segera dilaksanakan, John tiba-tiba datang bersama dengan para pasukannya. Mereka pun melemparkan bom ke panggung eksekusi.
Fei Hung dan yang lainnya pun tergantung karena panggung eksekusi itu rubuh akibat terkena ledakan. Kerusuhan pun terjadi. Anak buah John menembaki semua penduduk yang ada di sana. Kepala sheriff juga menjadi korban akibat keganasan John. Untungnya, Fei Hung berhasil melepaskan ikatannya. Di sana akhirnya ia tahu siapa dalang di balik semua masalah ini. Fei Hung langsung mengambil tindakan untuk kembali membersihkan namanya dan perkelahian pun dimulai. Billy menghadapi anak buah John. Saling baku tembak terjadi di antara mereka. Sementara itu, Fei Hung dan Aci menghadapi para anggota yang lain. Di tempat lain, sang wali kota didatangi oleh si pengkhianat untuk meminta bayarannya. Namun di sana, sang wali kota malah membunuh pengkhianat tersebut. Di saat sang wali kota akan kabur dengan semua uang curiannya, ia didatangi oleh John yang langsung menembaknya dan ia tewas saat itu juga. John yang akan pergi pun dihentikan oleh Fei Hung. Pertarungan seru antara John dan Fei Hung pun dimulai. John dibuat kesulitan karena Fei Hung berhasil menghindari semua tembakan yang ia lepaskan. Setelah itu mereka pun mulai bertarung dengan tangan kosong. Saling bertukar serangan terjadi di sana. Fei Hung tidak terlalu menemukan kesulitan karena kehebatan John masih jauh di bawahnya. John menerima banyak serangan. Ia cukup dibuat kesulitan menghadapi Fei Hung. Sementara itu, Aci menghadapi salah satu anak buah John yang bertubuh besar. Karena beberapa serangannya tak mampu membuat musuhnya tumbang, Aci melakukan siasat dengan mengikat orang tersebut dan membuatnya ditarik oleh banteng yang besar. Sementara Billy yang kehabisan peluru akhirnya dapat mengalahkan musuhnya dengan jebakan yang ia buat. Billy pun berhasil mengalahkan musuh terakhirnya dengan jurus yang Aci ajarkan kepadanya. Di tempat lain, pertarungan Fei Hung melawan John masih terus berlangsung. Meskipun ia sudah babak belur, John belum mau menyerah. Ia masih terus melanjutkan pertarungan. Pada akhirnya, Fei Hung pun berhasil mengalahkan John dan membuat John tak berdaya. Usai pertarungan, para suku Indian datang dengan niat ingin membantu karena ternyata Bibi Yi mendatangi mereka untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, akhirnya di wilayah ini resmi diperbolehkan untuk mendirikan Chinatown. Dan ternyata semua itu adalah kebijakan Billy yang saat ini resmi diangkat menjadi wali kota yang baru. Di akhir cerita, Fei Hung, Bibi Yi, dan Aci memutuskan untuk kembali ke Cina. Dan sebelum pergi, wanita dari suku pedalaman menyampaikan salam perpisahannya untuk Fei Hung. Meskipun sebenarnya Fei Hung berpura-pura tidak mengenalnya demi menjaga perasaannya Bibi Yi, dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!